Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam, kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Mohon tuntunan firman dan kekuatan penyertaan Allah Roh Kudus, agar kita dimampukan menjalani kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah jantung dari hikmat dan kehidupan yang diberkati. Puji Tuhan. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 menuliskan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara, kata takut seringkali kita kaitkan dengan rasa cemas, gentar, atau ingin melarikan diri dari bahaya. Dalam konteks dunia, kita takut akan sakit, takut akan kegagalan, atau takut akan kehilangan. Namun Alkitab berulang kali mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan. Dan menariknya, janji yang menyertai rasa takut ini bukanlah hukuman, melainkan hikmat, berkat, dan umur panjang. Ini menunjukkan bahwa takut akan Tuhan bukanlah rasa takut yang membuat kita ingin lari daripadanya, melainkan sebuah sikap hati yang justru harus kita cari. Lalu apa makna sejati dari takut akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani, yirat, lebih tepat diartikan sebagai rasa kagum, rasa hormat yang mendalam, dan ketundukan yang penuh kasih terhadap kekudusan Allah, keagungan Allah, dan otoritas Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jika kita ingin menjalani hidup yang bijaksana, hidup yang penuh keputusan yang benar, ucapan yang benar, dan jalan yang membawa pada kebaikan kita tidak dapat memulainya dari kecerdasan kita, dari kekayaan kita, atau gelar pendidikan kita. Kita harus memulainya dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menempatkan Allah sebagai pusat dari segala pengetahuan. Itu berarti kita mengakui Allah Maha Tahu. Keputusannya tidak pernah salah. Allah Maha Kuasa. Dia berhak menetapkan standar hidup kita. Ketika kita mengakui otoritasnya, kita akan mencari firman-Nya untuk setiap langkah. Dan itulah hikmat sejati. Tanpa takut akan Tuhan, pengetahuan kita hanya akan melahirkan kesombongan. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Ini pilar yang kedua. Ini adalah aspek praktis yang paling jelas. Takut akan Tuhan bukan hanya soal perasaan kagum di dalam gereja, tetapi tentang bagaimana kita hidup sehari-hari. Seseorang yang benar-benar takut dan menghormati Allah yang Maha Kudus tidak akan mau menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan dosa. Membenci kejahatan bukan berarti menghindari hukuman, melainkan menjauhi dosa karena kasih kepadanya.
Kita tidak berbohong bukan hanya karena takut ketahuan, tetapi karena kita menghormati Allah kebenaran. Kita tidak hidup dalam kesombongan karena kita menghormati Allah yang Maha Agung. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan adalah kekuatan internal yang mendorong kita untuk hidup kudus. Pilar yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan menarik berkat dan pergaulan karib. Puji Tuhan. Apa hasil dari memiliki rasa takut yang kudus ini? Mazmur 25 ayat 14 menuliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini adalah janji yang luar biasa. Jika kita hidup dalam rasa hormat yang mendalam kepadanya, Tuhan menjadikan kita sahabat karibnya. Dia tidak lagi menjadi Tuhan yang jauh, tetapi pribadi yang kita ajak bicara, dan yang kepadanya Dia akan mengungkapkan rencana dan kehendaknya. Puji Tuhan. Selain pergaulan karib, Alkitab juga menjanjikan ketentraman dan perlindungan. Dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Puji Tuhan. Amsal 14 ayat 26. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan justru melenyapkan ketakutan duniawi, karena kita tahu kita berada di bawah perlindungan Sang Pencipta alam semesta. Mari Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mengecilkan makna takut akan Tuhan. Itu adalah dasar bagi kehidupan Kristen yang sejati. Itu adalah hati yang menghormati Allah lebih dari apapun di dunia ini. Mari kita berkomitmen hari ini untuk kembali ke dasar hikmat. Hormati Dia, anggaplah Dia sebagai yang Maha Agung dalam setiap keputusan kita. Bencilah dosa, jauhi kejahatan karena kasih dan hormat kita kepadanya. Carilah hikmat, hidup dalam firman-Nya agar kita dapat menikmati pergaulan karib dengan Dia. Ketika hati kita dipenuhi dengan kekaguman kudus ini, kita akan menemukan kehidupan yang sejati, kehidupan yang bijaksana dan sungguh-sungguh diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, haleluya. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini menuntun perjalanan hidup kami, untuk kami lebih bijak menjalani kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ajarkan kami takut akan Tuhan, menghargai kekudusan, menghargai keagungan-Mu Tuhan, dengan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa.
Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.